iPhone 13 mini. Siapa coba yang gak suka iPhone ini? Tentu aja banyak banget ya. Makanya Apple kapok dan gak bikin iPhone seri mini lagi. Lalu apakah iPhone ini masih layak beli atau malah mending di skip aja? Buat Sevolk sudah di sini, kita bahas dari alasan beli yang pertama, yaitu harganya yang memang sudah murah. Di online shop dapat di kisaran 6 jutaan aja. Ini beda tipis dengan iPhone 11 ya. Kayaknya boleh nih nanti kita versusin karena selisih harganya gak banyak. BTW yang murah ini harga bekasnya ya. Kalau harga baru kayaknya udah gak ada yang jual lagi. Alasan berikutnya yaitu desainnya. Ukurannya compact begini jelas enak banget dipakai dengan satu tangan. Semua sudut bisa kita jangkau dengan mudah. Cocok banget buat yang suka pakai HP dengan satu tangan aja. Sudah mengkotak juga ini framenya, sama seperti iPhone generasi terbaru. Di sini pakai frame aluminium sama seperti iPhone 13 biasa. Jadi feel premium di sini masih kurang berasa. Tapi tenang aja, bagian belakangnya ini udah berbahan kaca, jadi masih berasa premiumnya. Cuma kalau jatuh, dia ini rawan retak ya. Saat digenggam, iPhone ini juga berasa solid dan nyaman. Desain kotak kayak gini juga gue suka banget, lebih keren daripada iPhone yang berbentuk curve. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu karena layarnya yang compact. Buat sebagian orang, layar kecil tuh justru jadi sebuah kelebihan, karena bisa dipakai dengan satu tangan aja. Berasa ringkas gitu. Layarnya di sini berukuran 5,5 inch. Udah pakai panel XDR OLED, dan udah ada HDR10. Dan resolusinya di sini udah Full HD, yang jelas berasa tajam di layar sekecil ini. Sebenarnya dengan kualitas layar sebagus ini, kita bisa lebih terpuaskan dalam konsumsi konten sosial media, baik itu foto ataupun video. Warna yang dihasilkan udah jelas lebih bagus daripada iPhone yang masih pakai panel IPS. Alasan berikutnya yaitu performa, ditenagai oleh Apple A15 Bionic yang masih overkill hingga saat ini. Masih berasa ngebutnya, dipakai apa aja udah jelas lancar. Mau edit video ataupun yang berat-berat seperti live streaming, tentu aja di sini masih lancar ya. Apalagi cuma sekedar buka tutup aplikasi sosmed dan juga multitasking yang ringan-ringan. Kalau dari segi performa, iPhone ini memang gak ada komplain dan memang sangat bisa diandalkan. Alasan berikutnya yaitu kamera. Dia di sini masih ada dua aja, yaitu kamera utama dan kamera ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel. Hasil fotonya, warnanya di sini tetap terasa natural dan juga akurat warnanya. Saturasinya pun gak berlebihan, fokusnya dan detailnya di sini udah cukup. White balance-nya juga masih oke, gak ada warna-warna yang kekuningan gitu. Temperaturnya masih aman ya. Cuma untuk ultrawide-nya memang gak setajam kamera utama dan saturasinya di sini sedikit berkurang. Lensa ultrawide ini kepake banget kalau kita mau foto dengan POV yang lebih luas. Kemudian kamera depan juga hasil fotonya bagus ya, fokus dan masih detail kalau di area yang cukup cahaya. Hasil videonya di sini cukup stabil, autofokusnya responsif dan juga terasa smooth ya, gak ada jitter ataupun getar-getar tipis gitu. Jadi hasilnya tajam dan detail. Warnanya juga cukup pop up dan saturasinya masih terjaga. Ini udah cukup banget dipakai bikin konten untuk sosial media. Kalau kualitas video seperti ini, buat gue sih udah lebih dari cukup ya. Untuk kamera depan ini cukup oke, fokusnya juga responsif. Untuk video call ini udah bagus banget, tapi ya belum sebagus hasil video kamera utamanya. Untuk bikin konten di sosmed juga ini udah cukup. Alasan berikutnya yaitu iOS-nya ya, yang mana umurnya ini masih bisa antara 2-3 tahun lagi. Sebelumnya iPhone itu biasanya dapat update software hingga 5 tahun. Jadi masih bisa santai lah ya, gak perlu buru-buru ganti HP tiap tahun. Alasan berikutnya yaitu fiturnya, mulai dari MagSafe, jadi kita bisa pasang aksesoris di bagian belakang case-nya dan juga bisa kita pakai untuk wireless charging juga. Kemudian ada juga fitur NFC yang bisa kita pakai untuk isi saldo e-money kita. Kemudian dia juga udah support fast charging hingga 20 watt ya. Dan seperti yang gue pakai ini dari Anker 0 ke 50% hanya butuh waktu 30 menit aja. Dan yang gue pakai
ini udah cukup lama ya, hampir 2 tahun, dan dia ini support Power Delivery 2.0 yang cocok untuk iPhone. Dan selama gue pakai ini, kepala chargernya itu ternyata cukup adem ya, beda dengan fast charger lain yang biasanya kepala chargernya itu bisa lebih panas. Buat kalian yang berminat untuk beli charger ini atau iPhone 13 mini, bisa klik linknya di deskripsi ya. Kemudian alasan skip yang pertama yaitu layarnya yang kecil. Buat kalian yang suka layar gede, jangan coba-coba pakai HP compact kayak gini ya. Kalian udah jelas bakalan gak betah. Dipakai untuk ngapain aja itu berasa sempit ya. Entah itu nonton film, nonton YouTube, editing video ataupun foto ya, apalagi main game ya. Udah jelas musuh-musuh itu kelihatan kecil-kecil di layar ya. Sayangi mata kalian ya. Jadi mending cari layar yang gede-gede aja, seperti iPhone 11 atau iPhone 12. Alasan berikutnya yaitu desainnya yang tipis. Kalau dilihat dari samping, iPhone ini tuh tipis banget. Maksud gue kenapa nggak sedikit dibikin lebih tebal gitu ya, biar baterainya sedikit lebih besar. Tapi itu nggak mungkin terjadi ya, karena Apple itu emang suka bikin iPhone yang tipis-tipis. Dan ini juga termasuk ke alasan berikutnya, karena baterainya kecil, baterainya juga bakalan boros. Pagi ngecas, sorenya juga harus ngecas lagi. Gue harus cas itu 2 kali sehari. Ini bisa jadi pertimbangan yang cukup berat ya, karena memang ukurannya compact dan tipis. Baterainya ikutan tipis, mau gak mau harus selalu bawa charger atau power bank. Tapi karena dia udah support fast charging, ya tinggal sabar dikit ya. Ngecas 1 jam udah balik lagi ke 80-an%. Jadi ya masih cukup oke lah ya, masih bisa mempersingkat waktu. Alasan berikutnya yaitu Apple Intelligence. Meskipun iPhone ini udah support iOS 18, nyatanya dia belum kebagian Apple Intelligence, fitur AI dari Apple yang khusus untuk Apple device ya. Cuma sayangnya harus iPhone yang terbaru. Jadi buat kalian yang merasa terbantu dengan adanya Apple Intelligence, mending jangan ambil iPhone ini ya, karena sayang banget. Mending sekalian ambil yang ada Apple Intelligence-nya supaya kerjaan kalian itu lebih mudah terselesaikan. Kemudian ini ada pertimbangan penting ya sebelum kalian memutuskan untuk beli. Udah jelas tadi yang paling mencolok yaitu dia ini serba kecil ya. Layarnya kecil, baterainya juga ikutan kecil. Dua hal ini harus bisa kalian terima kalau kalian pengen beli iPhone ini. Sisanya sih udah gak ada komplain ya. Layarnya itu panelnya juga oke, dan juga build quality-nya udah juara. Kamera juga masih sangat bisa diandalkan, begitu pula dengan performanya. Jadi kalau kalian betah dengan kekurangan iPhone 13 mini ini, ya silakan ambil aja ya. Kalian bisa beli lewat link yang ada di deskripsi. So sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.